di drag aja kan ya. Tetapi misalnya ini kalau kita kas 2017 nih. Cara menghitungnya kan kas 2017 dibagi dengan aktiva total aktiva tahun 2017. Tetapi kalau kita drag ke bawah, nah menjadi div 0. Ini kenapa? Memang betul surat berharga itu letaknya di D9 ya. Ini saya lihatkan. Surat berharga tahun 2017 itu letaknya di D9, D10 sorry. D10 gitu ya. Akan tetapi pembaginya yaitu adalah total aktiva itu berada di D18. Di sini D18. Nah, kayak gitu. Nah, untuk mengakali hal tersebut, caranya adalah kita kunci. Kita kunci dulu pembaginya. Gitu ya. Ini kan sama semua ya. Kita samakan semua. Misalnya dari surat berharga ya kita mulainya ya. Dari surat berharga kita buka neraca surat berharga dibagi dengan total aktiva. Oke, ini kita tarik ke kanan aja karena kalau ke kanan aman kan ya. Karena rumusnya sama. Dilihat D10, D18, E10, E18 kan karena ganti kolom aja gitu ya. Jadi sama. Cuman ganti kolom aja. Jadi nggak masalah, jadi langsung cepat. Nah, untuk ke bawahnya ini ada satu trik teman-teman. Kita pakai cara penguncian. Jadi kita lock pembaginya karena yang sama kan pembaginya kan ya. Ini dibagi D18, yang bawahnya juga dibagi D18 karena sama-sama dibagi total aktiva. Nah, caranya adalah kita kasih F4. Jadi kita klik sel yang kita mau iniin, mau hitung ya. Kemudian kita klik di formula barnya. Kalian pencet F4. Nah, ketika kalian pencet F4 ya, nanti ada dolarnya muncul di sebelum dan sesudah D. Tuh kalian enter. Ini kalau kalian klik kursor paling kanan 2 kali, nah akan langsung terkunci. Jadi D18-nya dilihat di sini, D18-nya akan terkunci. Atau kalian bisa pakai manual gitu ya. Jadi kalian klik di formula barnya sebelum sebelum kolomnya dikasih dolar manual. Kemudian setelah juga dikasih dolar manual gitu, itu sama aja ya. Kemudian kalian klik 2 kali di kursor kanan ini atau di drag, monggo terserah kalian caranya gimana. Nah, gitu. Misalnya ini kalian klik F4 ya. Jadi diklik dulu yang mau kita hitung, kemudian kita masuk ke formula barnya, kita klik F4 gitu ya. Terus enter, terus baru di drop down, di drag gitu. Nah, muncul seperti itu. Jadi ini cara cepatnya ya. Oh, ini ada yang div 0 nih, kenapa nih? Oh, belum saya lock. Ini di lock dulu, dikasih dolar dulu. Sebelum G dikasih dolar, setelah G dikasih dolar juga. Nah, seperti itu baru ditarik gitu ya, teman-teman. Nah, ini akan selalu dibagi oleh itunya, sel 18 kolom G gitu. Nah, jadi akan enak gitu ya, caranya cepat gitu. Nah, untuk ngeceknya benar atau enggaknya ya kita tinggal tambah aja ya. Di sini jumlah aktiva lancarnya misalnya tahun 2020 itu ditambah dengan aktiva tetap bersih. Nih, hasilnya harus 100%. Nah, kalau udah 100% berarti ya 99% kerjaan Anda betul seperti itu ya. Nah, ini terus kalian bisa lakukan hal yang sama dengan yang lainnya.
gitu. Aktiva lancar ya. Kalau Aktiva lancar tinggal menjumlahkan, misalnya tahun 2020 ini jumlah Aktiva lancarnya ditambah dengan total Aktiva bersih. Nih, itu 100%, harus 100% gitu. Kalau Pasiva berarti kita hitung dengan menjumlahkan jumlah hutang lancar, ini saya pakai tahun 2020 ya, hutang lancar ditambah dengan jangka panjang, hutang jangka panjang ditambah dengan ekuitas. Seperti itu 100%. Nah, untuk yang penjualan ini terdiri dari HPP, laba kotor, biaya pemasaran. Ini posnya rada banyak sih ini, bentar. Pemasaran, administrasi, bunga pinjaman, kemudian pajak. Kalau penjualan ini terdiri dari HPP, kemudian ditambah dengan biaya pemasaran atau laba kotor, laba sebelum pajak. Oke, kalau yang penjualan ini pokoknya penjualannya harus 100% ngeceknya. Jadi HPP tambah administrasi umum, kemudian bunga pinjaman dan pajak ditambah dividen dan laba ditahan. Coba apakah hasil 100? Oh, ternyata lebih. Bentar. Ini dikurangi ini, ketemu laba kotor. Saya cari dulu yang laporan laba ruginya ini untuk menghitungnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, HPP ditambah dengan laba kotornya, terus ditambah dengan laba sebelum pajak, laba sebelum bunga dan pajak, sama laba setelah pajak itu nanti harusnya 100% gitu. Tapi ini mungkin ada kesalahan dalam pembuatan ya. Ya, kita belajar ini aja menghitungnya aja. Seperti itu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Artinya kita harus membandingkan tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dengan
tahun 2017 supaya kita bisa mengerti trennya seperti apa. Nah, caranya ya sama ya. Kita ketik sama dengan, kemudian neraca tahun 2018 untuk kas kita bagi dengan kas di tahun 2017. Seperti itu. Yang tahun 2019 juga sama. Jadi kas tahun 2019 dibagi dengan kas tahun 2017. Untuk tahun 2020, kas tahun 2020 dibagi dengan kas tahun 2017. Seperti itu. Nah, sudah selesai. Ini tinggal kalian klik 2 kali ya, karena kan akunnya sama ya. Jadi kas ini dibagi ini dibagi ini dibagi ini gitu kan ya. 2018 bagi 2017, 19 bagi 17, 20 bagi 17. Nah, ini tinggal kalian drop down itu akan mengikuti. Jadi akan bergerak mengikuti. Nah, seperti itu. Oke, kita cek random aja. Misalnya aktiva lancar tahun 2019. Apakah hasilnya 142 gitu ya. Jadi kita masukkan neraca aktiva lancar 2019 dibagi dengan aktiva lancar tahun 2017. Hasilnya 1004 sama ya teman-teman ya. Kalau ini misalnya saya jadikan persen, terus desimalnya saya masukin 142 sama ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk total aktiva sama juga. Jadi total aktiva tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Kemudian tahun setelahnya tahun atau pakai rumus yang tadi ya, di log aja. Pembaginya tahun 2018, jadi kita F4 pembaginya saja. Kemudian kita tarik ke kanan. Set. Nah, seperti itu. Nah, tetapi hati-hati, kan kalau ini kan kita tarik ke kanan karena pembaginya sama ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian tarik ke bawah, itu akan jadi masalah. Nih, contohnya ya, saya bandingkan ya, yang rumus yang ini aja, yang hutang dagang. Nih, kita ketik sama dengan hutang dagang tahun ini, tahun 2018 dibagi 2017. Oke, nah, seperti ini. Nah, terus kita samakan ini. Kita drop down ke bawah. Nah, kita misalnya pakai rumus yang sama, teman-teman. Untuk tahun 2017. 2017 di sini 2018 maaf. Hutang dagang dibagi hutang dagang tahun sebelumnya. Kemudian kita persentase. Kita pakai rumus yang di log tadi, kita kasih F4 di sini. Kalau kita drop down, itu hasilnya akan beda. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena terkunci ya. Yang bawahnya itu terkunci. Pembaginya itu terkunci. Padahal harusnya, misalnya hutang wesel. Hutang wesel ini kan cara menghitungnya hutang wesel tahun 2018 dibagi hutang wesel 2017. Nah, yang terjadi di sini adalah hutang wesel tahun 2018 dibagi dengan hutang dagang. Jadi karena kelok pembaginya kelok. Jadinya nggak bisa bergerak begitu. Jadi untuk memakai fitur lock itu harus hati-hati ya. Jangan sampai salah begitu. Saya rasa yang analisis tren itu nggak perlu pakai lock deh. Jadi tinggal digeret ke kiri atau ke kanan gitu ya. Itu ke kiri atau ke bawah gitu baru bisa. Seperti ini.
Nah, tugasnya kalian nanti kan ini dikumpulkan. Tugasnya kalian nanti kalian membuat grafik, teman-teman. Membuat grafik yang bagus. Nah, yang dibikin grafik itu adalah total aktiva. Ini dibikin grafik. Sorry. Bikin grafik. Kemudian total pasiva. Dibikin grafik. Kemudian penjualan dibikin grafik. Sama laba setelah pajak dibikin grafik. Dibikin yang bagus. Untuk cara bikinnya itu misalnya saya mau bikin total aktiva ya, saya bikin pergerakan, saya mau bikin pergerakan total pasiva. Nah, kita klik dari tahun 17 ini sampai akhir, kita drag ya, kita blok gitu ya. Tahun 2017 sampai tahun 2020 kita blok, kemudian insert. Nah, di menu insert ini ada banyak ini, ada bar yang bar chart gitu ya, ada yang line, ada yang pie chart. Nah, saya pakainya yang line supaya bisa ngerti pergerakannya. Misalnya saya pakai yang ini. Nah, kurang terlihat ya, kurang terlihat ini. Oke, misalnya ini adalah pasiva, pasiva, total pasiva. Nah, seperti ini, total pasiva. Nah, kemudian kalian bisa kalian ubah sendiri-sendiri ya. Misalnya di sini kalian kasih nilai gitu. Diklik 2 kali, kemudian klik kanan, add data label. Jadi muncul berapa persennya. Terus misalnya di sini kalian kecilkan datanya, plot seriesnya. Misal kalian atur gitu biar supaya kelihatan gitu ya. Itu bisa juga. Ya, sekreatif kalian bisa lah itunya ya, diatur gitu. Seperti itu. Ya, seperti itulah bisa dibuat. Nah, gunanya apa sih untuk melihat seperti ini itu? Jadi tiap-tiap chart ini tuh punya makna, teman-teman. Jadi eh, dia tidak hanya melihatkan kita angka ya, tapi membantu kita dalam menganalisa sesuatu.
Oke, kita mulai dari latihan yang pertama. Latihan pertama ini dia kasih tahu kita kenaikan presentase atau rasionya. Dari presentase ini kita bisa lihat bahwa misalnya kenaikannya itu berapa persen gitu. Apakah signifikan atau tidak dari tahun lalu sama tahun sekarang. Contohnya di sini, kita lihat di penjualan. Di penjualan itu tahun 2019 itu dia terjual 2.038.000, tahun 2020 terjual 2.040.000. Kenaikannya hanya Rp2.000 dengan presentase 0,098%. Lalu kita lihat di akun biaya pemasaran. Di sini di biaya pemasaran ya, ada kenaikan presentase 3%. Sehingga kita bisa simpulkan, kenaikan biaya pemasaran itu tidak sebanding dengan kenaikan persentase penjualan, seperti itu. Jadi manajer pemasaran itu akan kena tegur gitu ya. Kamu menggabur-gaburkan uang perusahaan dengan biaya pemasaran yang tinggi, tetapi presentase penjualanmu tidak signifikan gitu. Jadi mungkin dia dilihat nanti di biaya pemasaran itu apa aja. Misalnya dia lebih banyak habis di biaya iklan. Padahal kan iklan kan hanya untuk attention seeker ya. Jadi kayak eh, bikin orang penasaran aja, tapi belum sampai ke buying decision. Nah, mungkin strategi-strategi pemasarannya akan diubah di tahun 2021. Lebih pada misalnya hard selling, misalnya dikasih diskon, biar dia upselling misalnya beli kalau belinya minimum 150.000 nanti dapat apa aja, nah seperti itu dan lain sebagainya. Jadi di data keuangan ini akan membantu kita sebagai manajer itu untuk melakukan langkah strategis berikutnya. Dan juga misalnya ini di HPP ini ada kenaikan 5%. Nah, kita bisa tanya ini ke manajer operasional, kok bisa naik biaya HPP? Ternyata mungkin biaya bahan bakunya pokoknya itu naik gitu ya, ada kenaikan. Atau misalnya biasanya pakai produk X-nya lagi habis, kita pakai produk Y yang lebih mahal, dan lain sebagainya. Jadi dari data keuangan yang seperti neraca ini ya, yang hanya angka-angka kayak gini, kan kita nggak bisa lihat nih kalau dari kayak gini signifikan atau enggak kenaikannya atau penurunannya drastis atau enggak gitu. Nah, tapi dari presentase itu akan membantu kita banget untuk menelaah gitu. Kayak contohnya surat berharga ini ada kenaikan 73%. Oh, ini kan sangat signifikan ya, teman-teman ya. Dari awalnya 32.000 sekarang jadi 55.200. Jadi perusahaan misalnya berinvestasi ke perusahaan apa gitu. Nah, seperti itu. Jadi aktivanya naik. Kemudian apalagi yang gede nih. Kalau laba atau bunga pinjaman minus itu berarti kita bunga pinjamannya sudah bagus teman-teman. Jadi kita tidak menambah hutang, mungkin kita OTW mau lunas ya gitu ya, seperti itu. Atau juga bisa juga terjadi karena labanya turun. Nah, seperti itu. Jadi angka-angka ini akan membantu kita untuk melakukan strategi-strategi selanjutnya. Untuk latihan 2, ini common size ya. Common size itu membandingkan dengan pos-posnya masing-masing gitu. Kita bisa lihat total aktiva ini kan 100%. Nah, paling banyak itu ada di mana gitu posisinya. Kita lihat di sini aktiva lancar itu paling banyak. Ya, berarti kas, surat berharga, piutang, persediaan itu paling banyak komposisinya. Sedangkan aset tetapnya gitu ya kita bisa lihat di sini 40%-an. Itu. Kemudian kita lihat penyusutannya juga semakin tinggi gitu ya. Berarti barang-barang kita apa teman-teman dari tahun 2017, 18, 19, 20. Kalau ada kenaikan dari penyusutan, berarti barang-barang kita sudah lama semua. Nanti bisa jadi tahun 2021 kita harus peremajaan. Jadi butuh duit untuk membeli barang-barang baru. Nah, ini kan jadi PR ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi angka-angka di sini ini tuh juga bisa merefleksikan bagaimana keadaan sesungguhnya dari sebuah perusahaan gitu ya. Misalnya di sini ada
hutang jangka panjangnya cenderung menurun dan stabil. Berarti bagus ya, berarti tidak ada penambahan hutang yang secara signifikan. Jumlah hutang lancarnya juga stabil over time di angka 30-33% gitu. Jadi ada rekomendasinya. Ke manajerial itu ada rekomendasinya seperti itu. Nah, kalau di latihan 4 ini ya, kita membandingkan dengan tahun dasar, misalnya per 5 tahun atau per tahun tahun yang kita anggap tahun krusial. Mungkin di tahun 2017 ini adalah tahun pertama kali perusahaan berdiri gitu ya, atau ada momen tertentu misalnya 2017 ada krisis gitu ya, kita jadiin tahun basis di mana perusahaan ini berusaha merangkak untuk menjadi lebih baik. Nah, kita bisa lihat di sini tahun 2018 kasnya nambah 4%, 2019 jadi 7%, 2020 jadi 130%. Jadi ada peningkatan signifikan. Seperti itu. Penjualannya, nah penjualannya kita jadi PR nih, dari tahun 2017 sampai 2020 tidak ada kenaikan penjualan. Nah, ini jadi penting nih, jadi PR buat manajer pemasaran, manajer produksi gitu ya. Apakah dia tidak menambah kapasitas produksi sampai penjualannya hanya segini gitu ya. Dari tahun 2017 sampai 2020 kok sama aja gitu. Nah, seperti ini. Jadi kita eh, analisis tren itu membantu dalam memproyeksikan, apalagi kalau udah eh, dibikin tabel ya teman-teman ya, itu kan nanti tabelnya bisa naik turunnya signifikan gitu ya. Itu kita bisa kasih rekomendasi. Dan para manajer dan para pengambil keputusan itu selalu melihatnya by grafik dan by numbers seperti ini. Jadi nanti ketika kalian kerja di perusahaan, kalian menghadirkan angka-angka seperti ini, itu akan jauh lebih suka daripada kalian ngasih laporan bentuknya masih neraca seperti ini, jadi masih data mentah. Begitu ya teman-teman ya. Oke, ini kalian bisa lanjutkan untuk dikerjakan sampai batas waktu maksimal ya. Itu bisa dikerjakan gitu. Oke, apa nih angkat Bapak, tangan? Monggo, ini silakan. banyak yang angkatan. Ya. Nah, silakan katanya Bunga sama siapa tadi? Aura Pak ya, mau sama Aura ya. tanya, ya mau Iya. tanya Pak, Hmm. kalau untuk total aktiva sama total pasiva itu kayak gitu kan beda ya Pak? 2019 sama 2020 itu nggak apa-apa. Maksudnya beda? Kan yang total aktiva kan 2019 100,11%. Buat yang total pasiva itu 100,85. 122%. Ini ya, Iya, yang yang ini. 2019 sama 2020. Kenapa? Itu total aktiva sama pasiva beda itu nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ini kita hanya belajar untuk membuat tren aja. Kayak mau menganalisis trennya ini bagus apa enggak, ada perkembangan atau enggak, seperti itu. Jadi kita membandingkannya kalau yang di tren latihan 4 ini ya, atau latihan 3 ini, kita membandingkannya dengan tahun basis awal. Seperti itu. Ada pertumbuhan atau enggak, seperti itu. Baik, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Izin Pak saya. Ya, monggo Mbak. Ini tapi sama yang kayak dibilang Katlea tadi loh, kan ya di Mm-mm. Bapak itu yang total aktiva sama pasiva beda kan. Tapi kalau di saya Mm-mm. itu sama. Di kamu sama? Iya. Coba Rumusnya lihat. sama nggak? Nih, coba nih ya. Oh, misalnya pasiva nih. Jadi saya membandingkan, saya ulangi aja deh, biar gampang. Jadi sama dengan, kemudian kita lihat di neraca ya, pasiva tahun 2020 699 1.600 dibagi dengan total pasiva 2017.
Oke. Yap. Ini D juga. D20, D20, D20. Oke. Nah, Iya. udah. Udah Yap. seperti ini. Oke. Yap. D35 ini juga D ya harusnya ya. D35 ini harusnya D juga. Ya, sudah. Ya, seperti ini. Oke, terima kasih koreksinya ya teman-teman ya. Oh, berarti ini memperhatikan ya. Masih ada pertanyaan? Jangan lupa ya nanti dibikin grafik ya. Kalian boleh berkreasi kalian mau kayak gimana ya untuk 4 akun ini. Total aktiva, pasiva, penjualan, dan laba setelah pajak. Seperti itu. Terus nanti kalian upload di Spada ya. Sebelum waktu yang ditentukan ya, maksimalnya 14.45 begitu. Kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut ya, Tadi ada silakan. yang apa namanya telat absen. Kira-kira dari Bapak gimana? Oh ya udah, siapa aja nih yang ditulis di kolom komentar aja ya, nanti saya absenkan. Oke. Oke, bentar saya bukain dulu. Aura telat absen kah atau mau nanya? Iya Kak, maaf maksudnya telat absen juga. Oke. Oke, Aura Wina, terus apa lagi? Terus Fadila Ade. Fadila Ade. Terus siapa lagi? Fadila Sarah Ade Mutiara. Sarah Mutiara. Terus ada lagi nggak teman-teman? Udah sih Pak kayaknya Pak. Oke, iya udah masuk semua kok nih. Oke gitu ya teman-teman ya. Buat yang mau demo hari ini, saya mohon jaga kesehatan, jaga keamanan ya buat kalian. Jangan sampai terjadi apa-apa. Menyuarakan itu penting, tapi keselamatan kalian itu yang utama. Itu ya teman-teman. Saya tutup kelasnya. Selamat berjuang yang ke lapangan ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Pak. Pak.